Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih, jemaat terkasih. Gereja Mula-Mula pagi hari ini hadir untuk memberkati kita semuanya di dalam doa pagi hari ini. Mari kita renungkan pujian penyembahan kita, biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Pagi yang indah yang Kau berikan, semalam telah berlalu Tuhan. Kami rindu pagi hari ini untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Biarlah berkenan di hadapan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan di setiap detak jantung hidup kami. Amin. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan sama-sama, kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama hidup. Katakan, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari jemaat terkasih katakan, Yesus pegang erat tanganku Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Kami gak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, seerat-eratnya Tuhan. Karena hanya Engkau yang memberikan kekuatan hari lepas hari bagi hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau Tuhan alasan kami hidup. Katakan sama-sama, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesusku pegang
sukacita. Terima kasih karena Kau Yesus, kami ada. Kami ada, terima kasih Yesus, Yesusku, Engkau ada bagi kami. Terima kasih, terima kasih, layak Engkau kami puja, kami tinggikan, kami agungkan dalam hadirat-Mu, dalam kasih-Mu. Terima kasih di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam kasih-Mu. Mari kita mau berdoa, merenungkan apa sih yang udah kita kasih buat Tuhan. Terlalu baik. Mari dalam sejenak saja kita mau berdoa. Beban apa yang kita tanggung selama ini, mari kita lepaskan. Kerinduan pagi hari ini, Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bagi kami. Pegang erat kami Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Tetap di dalam hadirat Tuhan, mari kita tetap berdoa, renungkan pujian ini menjadikan kekuatan buat hidup kita. Amin. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Katakan, betapa hati kami berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku kami berterima kasih padamu Tuhan. Berterima kasih Yesus. Amin. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa hatiku kami berterima kasih Tuhan. Berterima kasih Yesus. Engkau mengasihi kami, Kau mengasihiku, Engkau memiliki kami. Amin. Kau memilikiku. Oh, hanya ini Tuhan, hanya ini. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku.
Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Betapa hatiku, terima kasih Yesus pagi hari ini. Ku berterima kasih Yesus, amin. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Katakan sekali lagi, betapa hati kami berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku, amin, berterima kasih Yesus. Katakan dengan iman, Kau mengasihiku, amin. Kau memiliki, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Katakan lebih lagi, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakai kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, sebenarnya di dunia ini tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berbuat dosa, kecuali manusia Kristus Yesus. Makanya setiap kita itu, kalau menyadari hal ini, akan membuat kita lebih hidup benar di hadapan Tuhan.
Mari kita renungkan. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Mari saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami mengucap syukur. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan di pagi hari ini. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang Tuhan itu selalu mengampuni, benar. Ya, di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan demikian, Saudara. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, ayat ini jelas sekali bahwa Tuhan selalu mengampuni. Tapi ingat, Tuhan memang tidak pernah berhitung seperti manusia, ya. Tapi di Mazmur 103 ayat 12 dikatakan bahwa sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi sebenarnya Tuhanlah yang bisa menjauhkan dosa kita itu. Artinya mengampuni dengan sempurna. Ya. Artinya tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Pasti bisa. Nah, pengampunan selalu terbuka artinya. Selama hati masih mau bertobat. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Bagian Tuhan mengampuni. Bagian manusia apa? Nah, ini yang penting. Kitab suci berkata bagian manusia adalah sadar dan bertobat. Supaya apa? Supaya dosamu diampuni. Jadi ketika kita belum sadar, belum bertobat, dosanya belum diampuni. Ya, ini banyak orang salah mengerti. Ada orang yang berpikir bahwa meskipun ia hidupnya jahat, tapi dosanya sudah diampuni karena Kristus sudah mati di kayu salib. Nah, ini salah. Pengampunan itu kondisional, saudara. Ada kondisi yang harus dipenuhi, yaitu yang bersangkutan harus bertobat, jangan buat dosa lagi, kan begitu. Jadi pengampunan bersifat terbuka selama kita masih hatinya mau bertobat. Itu, saudara. Yang bahaya itu adalah kalau hati manusia itu sudah mengeraskan hati. Contohnya di Perjanjian Lama ada Firaun, mengeraskan hati. Artinya menolak untuk mengaku bahwa dirinya berdosa. Atau bahkan menyepelekan anugerah Tuhan, anggap enteng. Ya. Tuhan tidak hanya menghapus catatan dosa kita, saudara, tetapi juga menyucikan, membersihkan, memulihkan, dan memberi kesempatan baru. Ya. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk bangkit. Bukan terus tenggelam dalam masalah. Jadi pagi ini, jika saudara mendengarkan renungan ini di pagi hari ini, mari kita refleksikan diri kita sendiri, saudara. Ya, bahwa kalau kita diampuni oleh Tuhan Yesus, artinya Tuhan benar-benar mengampuni. Dan kita, kalau kita mendapatkan pengampunan, jangan sampai kita seperti ngeledek Tuhan gitu, mencobai Tuhan. Gak apa-apa buat dosa lagi, toh nanti diampuni lagi. Nah, ini sikap yang salah, saudara. Sebab tidak semua orang selamat. Alkitab berkata, karena memang pasti ada penyesatan. Tapi orang yang sesat, dia binasa. Itu ya. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk selalu bangkit. Jangan tenggelam dalam rasa bersalah. Jangan tenggelam di dalam dosa masa lalu kita. Jangan terintimidasi dengan apa yang kita lakukan dulu yang salah di mata Tuhan. Tapi arahkan mata kita ke depan untuk menyongsong hari depan yang penuh harapan. Gitu ya, saudara ya. Jadi meskipun Tuhan selalu mengampuni,
Tapi rupanya ada kondisi kalau manusianya mau bertobat. Bukan sembarangan pasti diampuni. Sebab yang namanya keselamatan itu tidak murah, saudara. Mahal sekali harganya. Kita semua ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darahnya yang mahal. Selagi kita belum tahu apa-apa, mungkin kita belum lahir juga, Tuhan sudah mengampuni dan memberikan anugerahnya kepada manusia. Sekarang giliran manusianya, apakah mau menerima anugerah itu dan bertobat, atau malah menganggap enteng, menolak? Ya, nah ini perlu kita renungkan baik-baik. Kiranya sejak pagi ini kita semua tidak salah mengerti, sehingga seperti Esau yang suka memandang rendah hak kesulungannya. Saudara, perlu saya ingatkan bahwa kita semua memiliki karunia sulung roh, supaya kita menjadi seperti yang sulung, yaitu Tuhan Yesus. Karunia sulung roh diberikan kepada kita. Saudara tahu, anugerah atau karunia itu satu paket dengan tanggung jawab. Kalau kita diberi kesempatan untuk selamat, kita punya tanggung jawab yang lebih besar dari orang lain. Kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan. Itu tanggung jawab, saudara. Alkitab berkata begini, kalau seseorang tahu apa yang baik tapi tidak ia lakukan, ia binasa, loh, saudara. Ya. Jangan sudah tahu tapi malas melakukannya karena tidak ada untung. Mungkin manusia melakukan sesuatu kalau ada untung, bukan? Makanya ya saudara ya, kita itu jangan sampai kita itu mempermainkan Tuhan. Tuhan itu pengampunannya terbuka lebar terhadap orang yang mau minta ampun. Dan setelah ampun harus dilanjutkan oleh pertobatan. Kalau tidak, itu bukan pertobatan. Kalau tidak, itu bukan rasa bersalah lalu minta ampun, bukan. Itu hanya untuk menghindari hukuman. Ya, Tuhan selalu mengampuni umatnya. Sejak awal dunia dijadikan sampai hari ini, sampai nanti selama-lamanya. Saudara ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa saudara? Mereka terintimidasi dengan dosanya itu, pura-pura tidak tahu. Ya. Dan ciri lain adalah mencari kambing hitam. Kalau ada kesalahan, langsung mau cari kambing hitam. Ini sebenarnya tidak membangun, saudara. Justru rugi seperti itu. Mentalnya jadi rusak. Wong kita yang salah kok menunjuknya ke orang lain. Iya kan? Mestinya setiap kita kalau bersalah, kita mengaku saja, iya Tuhan, aku salah. Iya bro, sis, aku salah. Jadi Tuhan pasti ampuni, saudara. Pasti. Pengampunan Tuhan itu luar biasa. Manusianya saja yang keterlaluan. Sudah diampuni masih terus hidup dalam dosa. Ini agak aneh sih. Manusia itu suka kebenaran, tetapi ia sekaligus takut akan kebenaran. Takut kalau dituntut oleh kebenaran itu untuk melakukan sesuatu yang membuatnya keluar dari zona nyaman. Banyak orang maunya cuma hidup dengan zona nyamannya saja. Padahal kita semua punya tanggung jawab yang hebat. Kita sudah menerima anugerah dari Tuhan Yesus, maka kita punya tanggung jawab yang hebat. Gitu ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya sepanjang hari, setiap harinya kami semua ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah di pagi hari ini kami semua mendapatkan rema yang mengubahkan hidup kami masing-masing. Terima kasih, kami mengucap syukur juga untuk gereja mula-mula
yang terus menyuarakan kebenaran. Meskipun ada banyak tantangan Tuhan. Meskipun ada banyak orang yang menantang Tuhan, melawan Tuhan. Tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.